Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil fi qiraati Nuzhatin Nadhar fi tawdih nukhbatil fikr lil hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 52 wa 800 min al-hijratin nabawiyah. Pertemuan terakhir kita sudah sampai dalam pembahasan penyebutan asbabu ta'an fil ruwat, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membagi menjadi 10. Ada ta'an fil adalah khamsah wa khamsah fi ad-dabat. 6. Dan disebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tidak mentertib ataupun tidak menyebutkan ta'un ini, ta'an pada perawi ini berdasarkan pembahagian adalah wa dhabat. Beliau tidak mentertibnya berdasarkan jenis ta'annya, ke adalah atau ke dhabat, melainkan beliau mentertib menyebutkannya secara berurutan bi'tibar yakni asyadduha dha'fan. Ya, bada bi asyaddiha dha'fan, dimulai dari yang paling parah kelemahannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal qismul awal wa huwa ta'nu bi kadhibir rawi fil harithin nabawiyyi huwa al-mawdu'. Jenis hadis yang pertama, yakni hadis yang dikritisi dikarenakan adanya perawi yang berdusta dalam hadis an-nabawi, huwa al-mawdu'. Maka ini hadisnya dinamakan hadis al-mawdu'. Ya. Dan tentunya penyebutan al-mawdu dengan al-hadis ini tentunya penamaan imma dikatakan majaz atau imma min babit tajawuz. Wa illa al-mawdu laisa hadisan. Al-mawdu itu bukan hadis. Apa itu hadis? Hadis definisinya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mawdu ya itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan hadis. Al-mawdu itu bukan hadis. Maka penamaan al-mawdu dikatakan hadisun mawdu itu hanya min bab tajawuz saja. Kata beliau rahimahullahu taala al-mawdu. Al-mawdu adalah hadis ya yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kadzab. Kata beliau, wal hukmu alaihi, atau sebelumnya ya disebutkan bahwasanya al-mawdu ya ataupun al-kadzib ya, al-kadzib dalam istilah para ulama itu ada dua bentuk. Ada kadzib amdan dan ada kadzib ghairu amdin ya, atau kadzib yang terjadi karena ghalat. Kata Suyuti rahimahullahu taala, Suyuti rahimahullah mengatakan al-mawdu qisman. Qismun ta'ammada wadhi'uhu wa hadha sya'nul kadzdzabin, wa qismun waqa'a ghalatan la an qasdin wa hadha sya'nul mukhallitina wal muttaribil hadis. Kata beliau, al-mawdu itu ada dua bentuk. Ada mawdu yang disengaja dibuat oleh orang yang membuatnya, yakni hadis palsu yang sengaja dibuat, dan ini adalah perbuatannya kadzdzabin. Jenis yang kedua ada hadis yang mawdu, ya dia mawdu dikarenakan ghalat, la an qasdin, bukan karena kesengajaan. Misalnya ada perawi yang menyelisihi semua perawi yang lain, ya, di mana semua perawi menyebutkan suatu lafaz dan dia menyebutkan lafaz yang berbeda. Semuanya, cuman dia sendiri yang menyebutkan lafaz tersebut dan dia menyelisihi. Ya, maka riwayat ini dihukumi salah. Riwayatnya ini apa? Salah. Dan mimbab dari sisi bahasa itu masuk dalam kategori kadzib.
Karena Nabi SAW tidak pernah bersabda dengan itu. Jelas, karena dia salah. Salah hafal. Bukan itu lafaz dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syah juga dikatakan sebagai al-kadzib. Nah, kata beliau, ada juga hadis maudhu yang terjadi karena kesalahan, bukan karena kesengajaan orangnya. Ya, dan ini keadaannya al-mukhallithin, yakni al-mukhtalitin, orang-orang yang sudah bercampur hafalannya, sudah rusak hafalannya, wal muttaribil hadis, dan orang-orang yang muttarib hadisnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa memahami bahwa al-kadzib itu ada dua jenis. Ada kadzib yang amdan dan ada kadzib ghairu amdin. Nah, dan ini ala lugatil Hijaz, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Sanabil salah dalam memberikan fatwa mengenai masa iddah seorang perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil, yakni akhta'a Abu Sanabil. Nah, dia telah keliru. Maka al-kadzib ya juga diitlaqkan padanya pada al-khata', ya, kesalahan yang tidak disengaja, bukan dimaksudkan. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengetahui adanya kekeliruan yang ditujukan kepada Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Beliau masyhur ya, punya kitab Al-Mawdu'at, di mana kritikan ditujukan kepada Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dikarenakan beliau banyak memasukkan hadis-hadis yang tidak atau bukan hadis yang maudhu, yakni tidak ada rawi kadzab di dalamnya. Tidak ada rawi yang kadzab di dalamnya. Namun dimasukkan di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Nah, maka ini menjadi bahan kritikan kepada Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dan sebagian ulama menjawab bahwasanya al-maudhu yang diinginkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah adalah dengan kedua maknanya. Yani walaupun itu bukan hadis palsu, bukan maudhu secara istilah yang ada rawi kadzab di dalamnya, namun ketika hadis tersebut salah, itu murni jelas kesalahan, bisa dipastikan merupakan kesalahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengannya, maka ini juga beliau masukkan dalam kategori al-maudhu, yakni al-maudhu jenis yang kedua yang kata Suyuti, waqa'a ghalatan la an qasdin. Nah, maka ini diantara pembelaan terhadap Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, mengapa beliau masukkan banyak hadis-hadis yang tidak ada perawi kadzab di dalamnya, tapi beliau masukkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Mengapa? Karena yang beliau jadikan patokan adalah al-kadzib dengan kedua makna tadi, ya. 6. Disebutkan oleh Syekh Thariq hafizahullahu taala, wal ulama'u alladziina sannafu fil mawdu'at yura'una hadzal ma'na wa la yudkhiluna fil mawdu' ma yarwihi al-kadzdzabu faqat. Nah, ini bahwa para ulama yang mengarang kitab Al-Mawdu'at memperhatikan kedua makna ini. Mereka tidak memasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at hadis yang diriwayatkan oleh kadzdzab saja. Bal yudkhiluna fihi aidha ma dhahara butlanuhu walau kana rawihi saliman min ta'ammudil kadzib. Bahkan mereka memasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at hadis yang jelas-jelas batil, jelas-jelas tidak mungkin Nabi SAW bersabda demikian, walaupun di dalam sanadnya tidak ada rawi yang kadzdzab, tidak ada rawi yang sengaja berdusta. Jelas ya? Maka ini penting difahami ya mengenai hukum al-maudhu yang disematkan oleh para ulama kepada sebuah hadis. Nah, maka ketika kita mendapati suatu hadis dihukumi oleh para ulama maudhu, kemudian setelah kita lihat tidak ada rawi yang kadzdzab di dalamnya, maka difahami bahwa maksud makna maudhu di sini adalah apa? Ini murni kesalahan, ya, jelas ini salah, tidak disabdakan oleh Nabi SAW, tapi bukan karena kesengajaan. Nah, dan tentunya yang maudhu secara maudhu makna yang pertama dan maudhu yang kedua, yang amdan maupun ghairu amdin, memiliki satu persamaan yang sama, yaitu sama-sama tidak disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama-sama tidak disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal hukmu alaihi bil wad'i innama huwa bi tariqi dhannil ghalib la bil qad'i idh qad yasduqul kadhub. Lakinna li ahli al-ilmi bil hadithi malakatan qawiyatan yumayyizuna biha dhalik. Wa innama yaqumu bidzalika minhum man yakunu tila'uhu tamman wa dhihnuhu thaqiba wa fahmuhu qawiyya wa ma'rifatuhu bil qara'ini dallati ala dzalika mutamakkinah. Kata beliau,
dan menghukumi suatu hadis itu maudhu, ya, menghukumi suatu hadis itu maudhu, itu bitariqi dhannil ghalib. Ya, bitariq adh-dhannil ghalib. Kita sudah sebutkan bahwa al-ghalib di sini apa namanya? Sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah, yakni semua dhon itu ghalib, cuma di sini ditekankan saja. Nah, jadi menghukumi satu hadis, ketika para ulama mengatakan ini hadis maudhu, apa maknanya? Apa maknanya? Apakah maknanya dipastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengannya, atau kemungkinan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengannya? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni dugaan besar. Di dugaan besar kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengannya. Ketika para ulama mengatakan hadza haditsun maudhu, maka maknanya yakni al-dhannil ghalib, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaquluhu, ya. Maqalahu sallallahu alaihi wasallam. Dugaan besarnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. La bil qat'i, bukan dipastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Kenapa? Idz qad yasduqul kadzub. Karena bisa jadi pendusta itu benar. Yakni rawi-rawi yang dikatakan kadzab oleh para ulama. Apakah tidak ada hadis-hadis sebenarnya walaupun satu? Ya kan begitu. Ya, pasti ada hadis-hadis yang dia benar di situ. Lagi pula nanti akan disebutkan bahwa kriteria rawi kadzab adalah seorang yang pernah kedapatan berdusta dalam hadis nabawi walaupun satu kali. Kapan satu kali? Maka selesai. Hadis-hadisnya yang lain yang bagus itu tidak teranggap sudah. Namun itu menunjukkan bahwa tadi qad yasduqul kadzub. Qad di sini yufidu apa? At-taqlil. Terkadang orang apa namanya pendusta pun jujur. Sebagaimana sebaliknya. Ya, qad yukhti'u as-siqah. Sesiqah apapun seorang itu apa? Nah, itu bisa jadi dia salah. Dan ini kembali kepada permasalahan yang telah berlalu dalam masalah khabarul ahad, bahwa laslu fi khabarul ahad dia yufidu apa? Yufidu dhon, la yufidu al-qata, kecuali yang muhtah bil qara'in, maka dia yufidul ilman nadhari. Nah, jadi ada kemungkinan, karena adanya kemungkinan seperti inilah, karena adanya kemungkinan ini, ya, dikatakan apa? Bahwa kita menghukumi hadis maudhu itu tidak disabdakan oleh Nabi SAW, yakni dhon, bukan dipastikan 100%. Ya. Lakinna li ahli ilmi bil hadisi malakatan qawiyah. Hanya saja para ulama, ya, hadis memiliki malakah, apa namanya, kemampuan yang sangat kuat dalam membedakan mana yang kadzib, ya, mana maudhu, mana yang bukan. Wa inna ma yaqumu bidzalika minhum man yakunu tilauhu tamman, yang bisa melakukannya hanya yang memiliki ittila' yang tam, ya, pemikiran yang apa namanya, saqiban, dhihnuhu saqiban, ya, cerdas, fahmuhu qawiyan, wa ma'rifatuhu bil qara'in dalla ala dzalika mutamakkinah. Baik. Tentunya yang dimaksudkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah hadis-hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang maudhu tapi kandungan hadisnya benar. Afwan. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang kadzab tapi kandungan hadisnya benar. Tidak ada masalah. Ini yang dimaksudkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yani ada hadis, misalnya ada hadis, matannya sejalan dengan hadis-hadis sahih. Matannya sejalan dengan hadis-hadis sahih. Banyak hadis sahih yang mendukungnya. Cuman dia tidak bisa didukung karena dia, ya, maudhu, kan begitu, kadzab. Tidak bisa menerima pendukung, tidak bisa didukung. Tapi maknanya itu sejalan dengan hadis sahih yang lain. Ya. Nah, sekarang ketika dikatakan apakah Nabi SAW pasti tidak bersabda dengan kalimat ini, dengan kalimat yang benar, yang maknanya benar dalam hadis palsu ini, padahal kalimat ini sudah ada di hadis-hadis lain yang sahih. Apakah dipastikan Nabi SAW tidak bersabda dengannya? Ketika dikatakan maudhu, kata Ibnu Hajar, enggak boleh kita pastikan. Enggak boleh dipastikan bahwa Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Kenapa? Qad yasduqul kadzub. Bisa jadi ini hadis-hadis sebenarnya dia. Ada kemungkinan ini hadis-hadis sebenarnya. Dia memang kadzab, tapi ini bisa jadi ini hadis benar dia. Buktinya didukung dalam jalan-jalan yang lain. Walaupun tidak ada manfaatnya dukungannya, tapi maknanya didukung oleh hadis yang lain. Ini yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wallahu alam. Adapun hadis-hadis yang di dalamnya ada rawi kadzab, para ulama hukumi maudhu dan matannya itu jelas menyelisihi syariat, ini tidak mungkin dikatakan dhon ghalib, ya, dhonnul ghalib. Ini kita bisa pastikan ini hadis palsu. Ya, misalnya hadis-hadis tentang apa namanya? Ada seorang yang matanya bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan qawaid, ya, yang sifatnya usul dalam syariat Islam. Ya,
tentang padanya misalnya ada celaan kepada para nabi, ya ada tanakus kepada ahad minal anbiya, ataukah misalnya ada tanakus pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal lain yang dipastikan ini kandungannya batil, matannya batil. Tanpa kita lihat sanadnya, walaupun sanadnya bersih, matanya seperti ini batil ini. Ini sanadnya sanad buatan ini pasti. Tidak mungkin Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti ini. Jelas sampai sini ya. Maka untuk matan-matan yang jelas-jelas yukhaliful apa yang maklum fi dini bid-darurah, dia menyelisihinya, maka ini tentunya kita qata', kita pastikan bahwa ini maudhu. Ini pastikan Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Jelas ya. Maka yang diinginkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau pembahasan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dikatakan tidak bisa kita pastikan 100% Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Hatta 99% kita pastikan, atau 99% Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Tapi tidak ada masalah. Yang penting jangan 100%. Kenapa? Qad yasduqul kadzub. Ya, bisa jadi pendusta itu salah. Benar. Dia seorang pendusta, tapi tidak mungkin dia tidak punya hadis-hadis yang dia benar di dalamnya. Pasti ada hadis-hadis benarnya. Nah, jelas ya. Ini diarahkan kepada tadi, yakni hadis-hadis yang maknanya warid dalam hadis-hadis sahih yang lain, jelas maknanya sesuai dengan agama, tapi di dalam sanadnya ada kadzab. Nah, yang seperti ini apakah dipastikan 100% Nabi SAW tidak bersabda dengannya? Nah, inilah pembahasan yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa tidak bisa diqata', tidak bisa dipastikan. Nah, dan ini kembali kepada masalah asal dalam khabarul ahad. Jelas ya, khabarul ahad. Nah, dan ini juga kita juga sudah jelaskan bahwa apa makna dhon di sini. Makna dhon adalah ihtimal qabulun naqid, kan begitu? Ihtimal qabul ihtimalin naqid, kan begitu? Bahwa makna dhon adalah bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Nah, ketika ada hadis di dalamnya ada rawi maudhu, ada rawi kadzab. Kadzab ini apa hukum asalnya? Hukum asalnya kadzab ya dia yakdzib, kan begitu. Tapi apakah tidak ada kemungkinan ya ada sebaliknya, yakni apakah tidak ada kemungkinan kadzab ini yasduq? Yani ada kemungkinan, sekecil apapun ada kemungkinan. Maka karena adanya kemungkinan inilah tidak bisa la yufidu la yufidul ilmal yaqini. Tidak bisa kita katakan hadis maudhu berarti pasti Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Enggak, dia hanya yufidu dhon. Ya, dhon dalam artian yang sudah kita jelaskan di majelis terdahulu. Jelas ya? Nah, tapi sekali lagi ini hanya untuk hadis-hadis yang memang matannya jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Adapun hadis-hadis maudhu yang matannya jelas-jelas menyelisih agama, ini kita qat'an, tidak mungkin Nabi SAW bersabda dengannya. Dipastikan 100% ini hadis palsu. Nabi SAW tidak bersabda dengannya. Taib, ini berkenaan dengan hukum hadis al-maudhu. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wadhihi. Sekarang beliau menjelaskan mengenai turuq ma'rifatil hadis al-maudhu. Turuq ma'rifatil hadis al-maudhu. Bagaimana caranya kita mendeteksi atau mengetahui suatu hadis itu maudhu. Ya. Dan sebelumnya, seperti yang sudah disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya, bahwa yang bisa melakukan hal ini, yang bisa mendeteksi, yang yumayyizuna bihadzalik, yang bisa membedakan mana hadis-hadis palsu, hadis-hadis bohongnya si kadzab, dan mana hadis-hadis sidqnya si kadzab, karena qad yasduqul kadzub, berarti dia punya hadis-hadis sidq juga, walaupun dia kadzab tapi dia punya hadis-hadis sidq. Yang bisa membedakannya hanyalah yang punya malakah qawiyah, ittila' tam, ya, adh-dhihnu saqib, al-fahmul qawi, wa ma'rifatul qara'in, ya kan? Maka mereka inilah yang bisa memvonis suatu hadis itu maudhu. Ya, suatu hadis itu apa? Maudhu. Nah, sekarang beliau menyebutkan beberapa cara. Dan sekali lagi cara ini adalah cara yang digunakan oleh para ulama untuk menghukumi karena keilmuan mereka. Yani kalau kita orang-orang awam ya, mubtadi'in dalam ilmu, kita mau terapkan terapkan cara ini sekarang, tentunya sudah tidak memungkinkan ya, kecuali karena hadis nabawi kan sudah finish semuanya ya. Sudah finish, kecuali kalau kadzib yang berkenaan dengan sanad-sanad orang belakangan ya, atau ada orang bikin hadis palsu zaman-zaman belakangan ya mungkin. Tapi kalau berbicara mengenai hadis-hadis dalam kutubul hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin, maka pembahasan tentang maudhu sudah selesai.
yakni para ulama sudah menjelaskan hadis-hadis al-maudhu tersebut. 6. Kata beliau, wa qad yu'raful wadhu bi iqrari wadhihi. Hadis palsu bisa diketahui dengan pengakuan orang yang meletakkannya. Nah, ini siapa yang bisa menerapkan cara ini? Ya tentunya orang yang hidup sezaman dengan si kadzab itu. Dia mengaku, dia mendengar pengakuannya atau mengetahui pengakuannya. Ya, orang-orang belakangan kan tinggal menukil bahwa si fulan ini mengaku dia berdusta berdasarkan kisahnya si fulan. Ya, maka dengan kisah ini kita bisa, dengan pengakuan dia ini, ya, dijadikan dalil oleh orang yang sezaman dengan si kadzab itu, atau orang yang mengetahui bahwa si fulan si kadzab itu mengaku. Nah, kita orang belakangan ya tinggal tahu hasilnya saja. Nah, kata beliau, qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, lakin la yuqta'u bidzalik lihtimali an yakuna kadhiba fi dzalika al-iqrar. Intaha. Ya. Wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'malu bidzalika al-iqrar aslan wa laysa dzalika muradahu, innama nafal qat'a bidzalik wa la yalzamu min naf'il qat'i nafyul hukmi. Taib, li'anna al-hukma yaqa'u bidh-dhannil ghalib wa huwa huna kadzalik. Walaula dzalika lama sagha qatlu al-muqirri bil qatli wala rajmul mu'tarifi bizina lihtimali an yakuna kadzibaini fi ma i'tarafa bihi. Baik. Cara yang pertama mengetahui suatu hadis itu maudhu adalah pengakuan si wadhi sendiri. Ya, si pelaku pembuat hadis palsu dia mengaku, saya meletakkan hadis palsu ini. Ya, ini sebagaimana siapa? Pengakuannya ya az-zanadiqah, orang-orang zindiq yang sengaja ya membuat hadis palsu dalam Islam untuk merusak Islam. Ya, puluhan ribu hadis-hadis ya maudhu yang disebarkan oleh mereka dan disingkap, diketahui satu persatu oleh para ulama. Ya. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ulama bahwa seandainya ada seorang ya yang berdusta ya atas nama Rasulullah SAW di tengah lautan sendirian, maka besok subuhnya ulama ahli hadis sudah tahu bahwa si fulan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini saking ketatnya qawaid, dhawabit yang diletakkan oleh para ulama hadis dalam memeriksa riwayat, memeriksa kabar. Ya, dan tidak ditemui dalam agama manapun cara pengecekan kabar yang lebih ketat dibandingkan apa yang dilakukan oleh para muhaddisin. Ya, sampai-sampai diungkapkan seperti itu. Seandainya seorang berdusta atas nama Nabi SAW di lautan, di tengah laut sendirian, maka besok subuhnya sudah ketahuan bahwa si fulan yang mendustakan atau membuat hadis palsu ini. Nah, maka yang pertama dia sendiri mengaku bahwa saya meletakkannya, seperti az-zanadiqah, orang-orang zindiq yang memang merusak. Atau misalnya seperti siapa? Nuh ibnu Abi Maryam, ya, yang digelari Nuh al-Jami'. Ya, dia sengaja meletakkan, membuat hadis-hadis palsu tentang fadail Al-Quran, suratan surah, keutamaan Al-Quran, surah-surah Al-Quran, surah per surah. Ya, disebutkan karena ketika ditanya mengapa, dia katakan apa? Bahwa manusia sekarang sudah meninggalkan Al-Quran, mereka lebih sibuk dengan fikih, ya, dari para ulama, sehingga saya ingin mengembalikan mereka kepada Al-Quran. Nah, maka ini pengakuan dirinya sendiri, jahlan minhu tentunya, ya, karena kejahilan dia terhadap hakikat al-Islam. Nah, kata beliau, kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, lakin la yuqta'u bidzalik, akan tetapi tidak bisa juga dipastikan. Jadi misalnya begini, sudah disebutkan tadi bahwasanya hadis maudhu ketika ada rawi kadzab di dalamnya, tidak bisa kita pastikan bahwa ini hadis tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Dengan catatan maknanya tidak menyelisihi syariat. Dengan catatan itu, tidak menyelisihi syariat. Ya. Tentunya yang menentukan ini menyelisihi syariat atau tidak para ulama. Mereka yang mengetahui sifat syariat ini bagaimana, sehingga mereka bisa memastikan matan seperti ini mustahil diucapkan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin, karena menyelisihi syariat. Mereka menentukan itu. Bukan kita, ilmu kita, ini kayaknya hadis ini palsu. Kenapa palsu? Menyelisihi syariat. Padahal ternyata tidak, karena pemahaman kita saja yang rendah. Ya, jelas ya. Ala kulli hal seperti itu. Nah, maka ketika ada rawi kadzab dalam hadis, dikatakan oleh Ibnu Hajar tidak bisa kita pastikan 100% dia ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia benar.
Nah, sekarang masalahnya, bagaimana kalau dia sendiri yang mengaku saya meletakkan hadis palsu ini? Iya betul, ini hadis palsu, saya meletakkannya. Nah, ketika ada pengakuan seperti ini, apakah sudah bisa dipastikan bahwa ini hadis palsu? Apakah sudah dipastikan ini hadis palsu? Kata Ibnu Daqiqil Id, juga tetap tidak bisa dipastikan, tetap kembali ke hukum asal. Tidak bisa dipastikan ini hadis palsu selama matanya benar, sekali lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia kan pendusta tuh, dia kan kadzab. Ya. Ada kemungkinan dia juga dusta dalam pengakuannya. Dia bilang, "Oh ya, saya mengaku ini hadis palsu. Saya meletakkan hadis ini." Bisa jadi itu juga bohong. Pengakuan dia juga apa? Bohong. Nah, karena ada ihtimal seperti ini, maka kata Ibnu Daqiqil Id juga tidak bisa dipastikan ketika ada rawi kadzab di dalam sebuah sanad. Tidak boleh dikatakan dipastikan bahwa Nabi SAW tidak bersabda seperti itu, hatta walaupun dia yang mengaku. Kenapa? Karena ada kemungkinan pengakuannya juga dusta. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa fahima minhu ba'dhum. Kemudian ada sebagian ulama yang memahami kalamnya Ibnu Daqiqil Id dengan pemahaman yang keliru. Dengan pemahaman yang keliru. Nah, ada sebagian yang memahami kalamnya Ibnu Daqiqil Id, kata beliau, annahu la yu'malu bidzalikal iqrari aslan. Bahwa pengakuannya, kalau memang begitu keadaannya, pengakuannya sendiri bisa jadi dusta, kalau begitu pengakuannya tidak boleh kita terima. Kita anggap tidak ada itu pengakuan. Nah, jadi ada sebagian ulama yang memahami bahwa Ibnu Daqiqil Id mengatakan bahwa pengakuannya pendusta itu tidak teranggap. Nah, ini salah paham terhadap maksud dari Ibnu Daqiqil Id. Jelas ya? Kata Ibnu Hajar, sebagian ada yang memahami dari kalamnya Ibnu Daqiqil Id bahwa pengakuan si kadzab ini juga tidak dipakai sama sekali, dianggap tidak ada. Katanya itu yang diinginkan oleh Ibnu Daqiqil Id. Namun Ibnu Hajar meluruskan, kata beliau, walaysa dzalika muradahu. Bukan itu yang diinginkan oleh Ibnu Daqiqil Id. Kalimat dia, lakin la yuqta'u bidzalik, bukan bermakna pengakuannya enggak dipakai sama sekali. Wa inna ma naf'al qat'a bidzalik. Beliau hanya menafikan dipastikan 100%. Hanya gara-gara ada pengakuan, tidak boleh kita pastikan 100%. Tetap ternafikan. Wala yalzamu min naf'il qat'i naf'il hukum. Dan ketika beliau menafikan kepastian itu, ya, tidak berarti beliau menafikan hukumnya. Yakni Ibnu Daqiqil Id rahimahullah menolak untuk memastikan 100% kebenaran pengakuannya. Tapi tetap beliau beramal dengan hukum, konsekuensi hukum apa? Dengan hukum yang menjadi konsekuensi pengakuannya. Apa konsekuensi kalau seorang mengaku? Ya diterima. Cuman apakah dipastikan 100%? Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz, oleh Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, la yuqta'u bidzalik. Jelas ya? Kata beliau, maka la yalzamu min naf'il qat'i naf'il hukmi. Maka tidak ada kelaziman ketika Ibnu Daqiqil Id menafikan pemastian, berarti beliau juga menafikan hukumnya. Enggak ada kelaziman seperti itu. Beliau menafikan kepastiannya tapi tetap menetapkan hukum. Yakni apa? Dia mengaku berdusta, berarti ini hadis maudhu. Saya pakai ini. Ya. Saya apa namanya? Saya jatuhkan hukum berdasarkan pengakuan dia bahwa apa? Hadisnya maudhu. Kenapa kita hukumnya maudhu? Dia yang ngaku. Baik, pertanyaannya apakah dipastikan hadis ini maudhu 100%? Tetap tidak juga. Sama kembali ke hukum asal, tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena ada kemungkinan pengakuannya juga dusta. Pengakuannya juga dusta. Jelas ya? Baik, kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak ada kelaziman ya antara dua hal itu. Li'annal hukma yaqa'u bidzannil ghalib wa huwa huna kadzalik. Karena kalau kita berbicara jatuhnya hukum, dalam Islam hukum itu sudah bisa jatuh cukup dengan dzannul ghalib, dugaan besar. Ya kan? Dan inilah yang terjadi di sini. Di mana Ibnu Daqiqil Id dugaan besar ya. Beliau menghukumi pengakuan seorang kadzab mengatakan ana wada'tuhu. Ya, wada'tu hadzal hadis. Saya meletakkan hadis ini, memalsukan hadis ini. Ya. Maka dari pengakuan ini dugaan besar kita kalau begitu ini hadis maudhu. Jelas ya? Taib. Wa huwa hunaka dzalik, dan itulah yang terjadi di sini. Nah. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan kelaziman dari dalil yang lain akan tidak benarnya pemahaman sebagian orang terhadap kalamnya Ibnu Daqiqil Id tadi. Yani konsekuensinya kalau begitu tidak boleh beramal dengan dzannul ghalib dalam hukum Islam.
Ya. Kalau orang yang mengaku saja tidak diterima pengakuannya hanya gara-gara ada kemungkinan dia bohong, ya sudah akan terlantar hukum-hukum Islam. Kalau begitu semua penjahat yang mengaku tidak boleh dijatuhi hukuman, karena bisa jadi apa? Karena bisa jadi pengakuannya juga, ya pengakuannya juga bohong. Ada pembunuh nih, datang pembunuh, saya mengaku saya yang bunuh si Fulan tadi malam, ditemukan mayatnya, nggak ada tahu siapa pembunuhnya, datang mengatakan saya yang membunuhnya. Ya, kalau konsekuensinya tadi orang yang salah paham dengan Ibnu Daqiqil Id, berarti apa? Ya, ucapan ini pengakuannya dia yang membunuh tidak boleh dijadikan hukum. Ya, otomatis dilepaskan, tidak boleh. Harus cari pembunuh sampai jelas. Tidak boleh mengandalkan pengakuan. Nah, dan ini keliru, tidak sejalan dengan hukum Islam. Di mana hukum Islam ya mencukupkan beramal dengan zannul ghalib inda ta'adzuril yaqin. Dan ini salah satu qawaid fikih ya, salah satu kaidah dalam qawaid al-fiqhiyah, yaitu yu'malu bidzann inda ta'adzuri al-yaqin. Yu'malu bidzann inda ta'adzuri al-yaqin. Ya, bahwa zon itu bisa diamalkan ketika keyakinan tidak memungkinkan. Maka di sini ketika dia mengaku, apakah bisa dipastikan? Tidak, kata Ibnu Daqiqil Id. Tidak bisa kita yakini bahwa itu pengakuannya benar, karena ada kemungkinan pengakuannya juga dusta. Toh dia pendusta. Nah, maka ketika itu kita beramal dengan dugaan besar bahwa ketika dia mengaku ini zon, ya, bahwa ini hadisnya maudhu. Kata beliau rahimahullah, walaula dzalika lama saqa qatlul muqirri bil qatl. Seandainya tidak boleh beramal dengan zon, ya, otomatis orang yang mengaku membunuh tidak boleh dikisos, tidak boleh dihukum mati, padahal dia sudah mengaku. Tapi kan dalam Islam kenyataannya boleh. Ya, wala rajumul mu'tarifi bizina. Dan juga kalau begitu tidak boleh merajam orang yang mengaku berzina, karena ada kemungkinan apa? Karena ada kemungkinan pengakuan keduanya juga dusta. Nah, dan ini tidak dibenarkan. Apa ini tidak benar? Nabi SAW melarang merajam siapa? Ma'iz, ya, dan juga siapa? Al-Ghamidiyah itu perempuan, ya, dan juga Ma'iz radhiyallahu taala anhu dirajam dengan pengakuan mereka. Ya, dengan pengakuan mereka menunjukkan bahwasanya ketika keyakinan tidak memungkinkan maka dicukupkan beramal dengan dugaan besar. Dan dalam kasus ini zannul ghalib kita adalah ini hadis maudhu dikarenakan dia mengaku. Dia mengaku. Taib, wallahu taala alam bissawab. Ini sebab ataupun cara yang pertama mengetahui hadis itu maudhu. Summa qala rahimahullah wa minal qara'in allati yudraku bihal wadha. Ini cara yang kedua. Ma yu'khadhu min hali rawi. Ma yu'khadhu min hali rawi. Diketahui dari keadaan perawi, yakni lisanul halnya. Kalau tadi kan lisanul maqal, pengakuan. Ini lisanul hal. Lisanul hal dari perawi. Dia tidak mengaku berdusta, tapi halnya menunjukkan dia pendusta. Kama waqa'a lil Ma'mun bin Ahmad annahu dzukira bi hadratihi al-khilafu fi kaunil Hasani sami'a min Abi Hurairah aw la. Fasaqa fil hali isnadan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'a al-Hasanu min Abi Hurairah. Ya. Sebagaimana terjadi pada Al-Ma'mun bin Ahmad bahwa ada beberapa orang yang berselisih di hadapannya mengenai riwayatnya Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah. Riwayatnya Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah apakah mursal, yakni mursal khafi, ataukah muttasil? Maka mereka khilaf di depannya. Ya. Kemudian dia pusing, mungkin dia pusing, nggak mau dengar perdebatan, dia langsung ceplos membawakan sanadnya, haddatsana fulan, kata Al-Ma'mun bin Ahmad ini, sami'tu fulan, dia bawakan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'al Hasan min Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Ini kan mustahil. Dari mana Nabi SAW mengucapkan Al-Hasan bertemu dengan Abu Hurairah atau mendengar dari Abu Hurairah? Ini lisanul halnya menunjukkan ini orang kadzab. Jelas. Ya. Atau misalnya, ya, kata beliau wa kama waqa'a li Ghiyath ibn Ibrahim haitsu dakhala 'ala al-Mahdi fawajadahu yal'abu bil hamam fasaqa fil hali isnadan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janah. Ya, dia melihat Al-Khalifah Al-Mahdi, ya, bermain memelihara burung merpati,
kemudian dia bermain dengannya, mungkin diterbangkan ke sana kemari. Kemudian saat itu juga dia langsung membawakan dengan sanad dia, Ghiyath ibn Ibrahim ini, sampai kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada perlombaan kecuali pada nasl au khuf, kuda atau onta, au hafir. Ya, ini sampai sini hadis aslinya, hadis sahihnya sampai hafir. Tapi dia menambahkan satu kalimat kadziban, yaitu au janah, yaitu sayap. Maksudnya perlombaan burung. Ya. Fazada fil hadisi au janah. Dia tambahkan dalam hadis ini kalimat janah untuk mendapatkan kedekatan dengan Al-Mahdi ini, dengan Amir ini. Nah, fa'arafa al-Mahdi annahu kadzaba li ajlihi fa amara bi dzabhil hamam. Ya, belakangan Al-Mahdi mengetahui bahwa dia itu sengaja berdusta gara-gara dia, yakni untuk membuat dia terkesan, ya, maka beliau pun memerintahkan untuk menyembelih al-hamam. Lihat ya, rahimahullahu taala, mengetahui ada orang yang tergelincir atau bukan tergelincir, ya sengaja melakukan kedustaan, gara-gara ini disembelih. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menyembelih siapa? Menyembelih kuda-kudanya karena melalaikan beliau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini lisanul hal. Nah, kemudian bisa juga diketahui lisanul halnya, ya, yakni fi manzilatil iqrar. Fi manzilatil iqrar ini mungkin bisa dilihat dimasukkan dalam bentuk yang pertama. Jadi al-iqrar bil wada', iqrarnya ini imma iqrarnya shorihan atau iqrarnya ghairu shorih. Ini bisa ditambahkan di bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang pertama tadi mengetahui suatu hadis maudhu adalah bi iqrari wadhihi, pengakuan orang yang memalsukannya. Nah, pengakuan ini ada dua. Ada pengakuan iqrar yang shorih dan ada yang ghairu shorih. Atau fi manzilatil iqrar. Ya, fi manzilatil iqrar. Nah, yang shorih ya tadi seperti Nuh bin Abi Maryam, Nuh al-Jami. Ya. Adapun yang sifatnya yakni fi manzilatil iqrar, dia tidak mengaku tapi sama saja dia mengaku, seperti dia tidak mengetahui ketika ditanya tahun lahirnya dia dan ditanya tahun meninggalnya gurunya, ya, dia sebut tahun yang salah. Dia tidak tahu bahwa ternyata orang yang disebutkan dalam sanadnya itu, dia menjadi gurunya dalam sanad itu meninggal sebelum dia lahir. Dia nggak tahu. Akhirnya dia jawab begitu saja, atau dia katakan saya tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Atau ditanyakan seperti kemarin, ditanyakan kamu bertemunya di mana? Ya. Dia sebut nama tempat yang semua orang tahu si guru itu tidak pernah datang ke tempat itu. Tidak pernah datang ke tempat itu. Nah, maka ini ketika dia menyebutkan tahun lahirnya dia dan diketahui tahun meninggal gurunya sebelum dia lahir, maka ini fi manzilatil iqrar, dianggap dia mengaku. Ini juga kadzab. Ini juga dianggap apa? Dianggap kadzab. Nah, kemudian bentuk yang ketiga atau cara yang ketiga mengetahui hadis itu maudhu, wa minha ma yu'khadhu min halil marwi. Diketahui dari keadaan riwayatnya, matan hadisnya. Ka ayyakuna munaqidun li nafsil qur'ani aw sunnatil mutawatirah aw al ijma'il qat'i aw sarihil aqli haitsu la yaqbalu syai'un min dzalika at-ta'wil. Nah, misalnya matan hadisnya itu bertentangan dengan nas Quran. Kalimat nas yakni tidak ada ihtimal. Iya, atau sunnah yang mutawatir, atau ijma' qat'i, atau sarihul aql, di mana tidak mungkin hadis tersebut ditakwil, yakni jelas bertentangan. Ya. Misalnya tadi ya tentang hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat Allah, misalnya yang jelas-jelas hadis-hadis menyerupakan Allah dengan makhluk misalnya. Ini jelas. Ya. Istilahnya ada apa? Ada ar-rakaka fil lafz, ada keanehan dalam lafaznya. Ada keanehan dalam lafaznya. Hadis misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, kemudian dibuat kudanya berlari sampai keringat, setelah itu Allah menciptakan dirinya dari keringat tersebut. Ya, ini kan jelas sekali dari lafadznya saja sudah ketahuan bahwa ini hadis palsu. Ya, atau yang berkenaan dengan mencela para nabi dan rasul misalnya yang terdahulu. Nah, intinya hal-hal yang bertentangan dengan perkara yang mutawatir dalam Islam, ya perkara-perkara yang maklum fid dini bil darurah dalam Islam.
Nah, kemudian di antara hadis al-maudhu juga, walaupun ini untuk menetapkannya seperti sebutkan tadi, yang menetapkan semua ini adalah para ulama. Yang menerapkan cara-cara ini adalah para ulama, bukan sembarangan orang. Mereka yang bisa melihat halul rawi, halul marwi, bahwa ini kadzab, ini maudhu. Ya, bukan sembarangan orang. Di antara bentuknya kata sebagian ulama adalah, kata para ulama adalah ketika ada suatu hadis disebutkan di dalamnya amalan kecil tapi pahalanya besar. Nah, pahalanya apa? Besar. Amalannya kecil tapi amalannya kecil tapi pahalanya apa? Sangat besar sekali. Nah, ada yang menyebutkan misalnya sholat satu kali dengan menggunakan sorban itu lebih bagus dibandingkan tahu lafaznya berapa puluh kali dibandingkan sholat tanpa sorban. Ini dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai hadis maudhu. Kenapa? Rakaka fil lafaz, masa gara-gara sorban saja. Ya, kemudian sholatnya dilipat gandakan misalnya. Apa bedanya dengan penutup kepala yang lain? Nah, ala kulli hal itu sebagai contoh ya. Nah, tidak bisa sembarangan juga seorang asal menetapkan kalau ada amalan kecil terus pahalanya besar langsung dipastikan palsu. Nah, sekali lagi yang menentukan semua ini adalah para ulama, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan pandangan kita. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala, selanjutnya beliau menyebutkan jenis-jenis hadis maudhu, yakni istimdad hadis maudhu. Dari mana asal muasal hadis maudhu tersebut? Ya, dari mana orang mengambil hadis maudhu? Kata beliau, summal marwiyu, kemudian hadis maudhu tersebut taratan yakhtari'uhul wadhi, kadang dimunculkan, betul-betul dia munculkan sendiri, dia sendiri yang merangkai kata-katanya. Dia sendiri yang merangkai apa? Merangkai kata-katanya. Ya, dia sendiri yang buat-buat kata-katanya. Ini yakhtari'uhul wadhi, dia sendiri yang meletakkannya. Wa taratan, kadang ya'khudhu kalama ghairihi ka ba'dhi salafis salih au qudama'il hukama awil israiliyat au ya'khudhu haditsan dha'ifal isnad fayurakkibu lahu isnadan sahihan liyaruj. Ya, sumber yang kedua, hadis palsu kadang diambil dari ucapan orang lain, bukan dia yang bikin, diambil ucapan orang lain. Misalnya ucapan sebagian ulama terdahulu atau sebagian hukama, atau ada hadis Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, ya. Atau dia mengambil suatu hadis dhaif, hadisnya dhaif tapi kemudian dia disusunkan, dibuatkan sanad yang bersih. Liyaruj, agar laku, agar diambil oleh orang, diterima oleh orang. Dan ini namanya yasrqul hadis, namanya sariqul hadis. Ya, fulan sariqul hadis. Ini kadzab juga. Dia mencuri hadis. Ya, ini kenapa mencuri hadis? Karena ini bukan hadis kemudian dipasangi sanad yang bersih, atau ini hadis dhaif dipasangi sanad yang bersih. Nah, dan yang bisa mengetahui ini adalah para ulama. Para ulama. Baik. Di antara contohnya misalnya hadis al-ma'idatu baitud da, bahwa lambung, ya, lambung itu adalah rumahnya penyakit. Ya. Rumahnya apa? Penyakit. Nah, kemudian kata siapa? Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam Tafsiratul wa Tazkirah Syarah Alfiyah, ya. Beliau mengatakan bahwa kalimat ini al-ma'idatu baitud dawa, baitud da, al-ma'idatu baitud da, lambung itu rumahnya penyakit. Ya, kata Al-Iraqi rahimahullah, la aslahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma huwa min kalami ba'dil atibba. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan sebagian dokter, sebagian tabib di zaman itu. Demikian pula hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sebab semua kesalahan, penyebab semua kesalahan. Ya, kata Al-Iraqi min kalami Malik bin Dinar. Ini dari ucapan Malik bin Dinar, wa huwa marwiyum min kalami Isa bin Maryam alaihi salam. Dan juga diriwayatkan yakni dari Israiliyat, ucapan Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian dibuatkan sanad yang bersih, sanad yang sahih. Ya, maka ini adalah perbuatannya orang-orang yang melakukan yasrqu al hadis. Nah, wallahu taala alam
bisawab. Jadi imma dia buat sendiri lafadznya atau dia ambil dari yang lain kemudian dia buatkan sanad. Dia buatkan sanad. 6. Taib, saya kira cukup dulu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala nuwasil pembahasan tentang maudhu, masih ada beberapa masail ya sebelum masuk ke pembahasan al-matruk. 6. Wallahu alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.